Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Hadirin hadirat yang saya hormati dan pemirsa dimanapun Anda berada. Pada pertemuan kali ini kita perlu mendiskusikan tentang ekonomi makro Islam. Kenapa jadi penting kita membahas ekonomi makro Islam? Yang pertama kita supaya tahu apa sih ekonomi itu, kemudian apa sih pengertian ilmu ekonomi, kemudian apa saja pembahasan ilmu ekonomi, kemudian setelah itu kita tahu tentang perbedaan ekonomi makro dan ekonomi mikro, kemudian kita akan tahu tentang apa pokok pembahasan dari ekonomi mikro dan makro. Nah, dengan pengetahuan ini pada akhirnya kita tahu tentang memahami tentang apa sih inflasi, apa sih tentang pendapatan negara. Kita bicara bagaimana cara menghitung pendapatan, bagaimana ekonomi terbuka dan tertutup sehingga kita tahu. Tapi kita di sini akan membahas tentang pengantar umum tentang apa sih ekonomi makro. Karena dengan pengetahuan yang cukup maka kita ini nanti akan mengetahui langkah-langkah berikutnya dalam pengembangan ekonomi itu sendiri. Nah, kita akan mengetahui dulu itu tentang pengertian daripada ekonomi. Kata ekonomi itu dari bahasa Yunani, dari kata oikos dan nomos. Oikos itu bisa diartikan rumah. Nah, itu bisa diartikan begitu. Oikos bisa diartikan tatanan. Oikos bisa artikan peraturan dan hukum. Nah, jadi oikos itu artinya rumah, kemudian nomos artinya tatanan, peraturan dan hukum. Jadi kalau kita diambil gampang, oikos itu artinya rumah, nomos artinya itu tatanan, peraturan dan hukum. Jadi kalau kita digabung oikos nomos kemudian menjadi ekonomi, maka artinya adalah pengelolaan rumah tangga, sistem pengelolaan rumah tangga dan lain sebagainya. Nah, aneh ya kok diartikan ekonomi itu adalah rumah tangga, manajemen pengaturan rumah tangga, catatan rumah tangga. Maka dalam ilmu ekonomi itu ada rumah tangga individu, ada rumah tangga perusahaan. Jadi kita itu rumah tangga dalam mengatur ekonomi, cara bagaimana mendapatkan kebutuhan rumah tangga, kemudian cara membelanjakan apa yang kita dapatkan itu namanya rumah tangga individu. Atau disebut namanya rumah tangga konsumen. Tetapi perusahaan seperti misalnya pabrik sabun, pabrik baju, itu namanya rumah tangga perusahaan. Maka kalau kita artikan ekonomi itu artinya bagaimana kita mengatur pendapatan rumah tangga individu dan bagaimana cara mengatur pembelanjaan rumah tangga individu. Di dalam realitasnya banyak orang mendiskusikan bagaimana mereka mendapatkan uang. Tapi mereka tidak banyak yang membahas bagaimana memanage, mengatur uang yang telah didapatkannya. Sehingga banyak orang itu pendapatannya banyak, tapi tidak pernah mencukupi kebutuhan. Bahkan kadang-kadang dipenuhi dengan utang. Karena dia tidak mampu mengatur keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran. Antara pendapatan dan belanja. Begitupun ketika bicara tentang skup perusahaan, rumah tangga perusahaan. Banyak perusahaan itu yang secara zahir perusahaan itu besar, tapi tidak lama dia bangkrut. Dia tidak bisa berjalan dengan baik, bahkan tidak berproduksi. Kenapa? Karena dia tidak mampu, dia itu memanage, mengatur, dan lain sebagainya, mengelola rumah tangga perusahaan itu, bagaimana cara memproduksinya, bagaimana cara memasarkannya, bagaimana dia pembukuan keuangannya, bagaimana penyediaan modal, bagaimana dia itu cash flow dan sebagainya. Maka itu ekonomi jadi penting. Nah,
Yang menjadi pertanyaan berikutnya apa sih ilmu ekonomi? Silahkan kita tahu tentang apa ekonomi, karena apa itu ilmu ekonomi. Saya ngambil gampang misalnya pengertian daripada Adam Smith. Karena Adam Smith itu merupakan ekonom yang kita tahu bahwa dia diakui di zaman modern ini. Dia mendefinisikan ilmu ekonomi adalah sebuah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang tingkah laku manusia dalam usahanya untuk mengalokasikan atau mengolah segala sumber daya yang memiliki batasan penggunaan untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Jadi kalau bahasa sederhananya, ilmu ekonomi adalah sebuah ilmu yang mempelajari perilaku manusia. Bagaimana manusia itu punya sumber daya yang terbatas, seperti uang yang terbatas, seperti sumber makanan yang terbatas, sumber air yang terbatas, lalu dikelola dengan baik sehingga memenuhi kebutuhan yang dia inginkan. Misalnya, satu bulan dia punya uang misalnya 1 juta. Padahal untuk dirinya dan istrinya, bagaimana uang 1 juta ini bisa cukup untuk kebutuhan dalam 1 bulan? Misalnya bagaimana dia membelanjakan untuk konsumsi makanan yang sederhana, kemudian bagaimana dia itu membelanjakan untuk pekerjaannya, dia tidak mudah pergi ke tempat-tempat yang memerlukan biaya tinggi, dan dia hanya menggunakan keuangannya sesuai dengan kebutuhan yang mendesak. Dia kemampuan dalam keterbatasan, bagaimana dikelola menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk mencapai tujuan. Atau kita misalnya mempunyai sumber air. Air ini di daerah-daerah yang airnya terbatas itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan kalau dia tidak dikelola dengan baik, tidak dimanage dengan baik. Maka bagaimana dia itu harus menampung air, bagaimana ketika musim hujan, air itu bisa disimpan, bisa dalam bentuk bendungan, bisa dalam bentuk bok dan lain sebagainya. Nah, itu namanya ilmu ekonomi. Nah, begitu dalam perusahaan, bagaimana perusahaan itu keterbatasan dana modal supaya mencukupi terhadap kebutuhan operasional perusahaan itu, maka dia itu seorang manusia itu berperilaku. Maka kita mempelajari bagaimana seorang manajer itu mengelola perusahaan itu mempunyai sumber dana yang terbatas supaya mencapai tujuan daripada berjalannya perusahaan dengan baik dan mendapatkan keuntungan yang banyak. Begitupun ibu rumah tangga. Nah, kita mempelajari tentang perilaku ibu rumah tangga di dalam sebuah rumah tangga. Dia mempunyai keterbatasan, misalnya di bidang dana. Tetapi bagaimana dana itu bisa mencukupi terhadap kebutuhan dalam kehidupan rumah tangga. Nah, itu namanya ilmu ekonomi. Jadi mempelajari manusia dalam mengelola dan alokasi sumber daya yang memiliki batasan atau yang terbatas, dikelola untuk mencapai tujuan tertentu dalam penggunaannya. Nah,